Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah pengantar ilmu pendidikan akan mempresentasikan video tentang kebijakan pendidikan di Indonesia. Yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, saya Muhammad Zainal Iqbal dengan akhiran NIM 142. Saya Makfirah Fauza dengan akhiran NIM 139. Saya Dwi Zaratul Afifah akhiran NIM 140. Saya Bertaulia dengan akhiran NIM 170. Saya Rizky Mubarak Fidilmi dengan akhiran NIM 162. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa sih pengertian dari kebijakan pendidikan itu sendiri. Secara etimologi, kebijakan diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang artinya adalah formasi. Kebijakan merupakan aturan tertulis yang bisa dijadikan sebagai pedoman tindakan yang paling mungkin untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Sedangkan pendidikan merupakan pelajaran pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan seseorang yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, penelitian, serta pelatihan. Selanjutnya, saya mengutip dari dua ahli. Yang pertama ahli dari luar negeri dan ahli dari Indonesia. Yang pertama Kartini, yang artinya kebijakan pendidikan adalah penilaian berasal dari beberapa sistem nilai dan beberapa penilaian faktor situasional yang beroperasi dalam pendidikan yang dilembagakan sebagai rencana umum untuk memandu keputusan mengenai cara mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Setelah itu, menurut Holt, kebijakan bisa mengacu pada kerangka tujuan, rencana, program, keputusan, mendatangkan sejumlah pengaruh serta undang-undang atau peraturan. Selanjutnya, nah, kesimpulannya, kebijakan itu apa sih? Kebijakan pendidikan nasional adalah suatu hasil yang dijadikan acuan pengambilan keputusan pendidikan yang legal sampai dengan netral dan diselaraskan dengan lingkungan hidup pendidikan secara utuh. Jadi kebijakan pendidikan itu adalah aturan-aturan atau undang-undang yang digunakan dalam pendidikan itu tersebut untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Jadi seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dan karakteristik kebijakan pendidikan di Indonesia. Berbicara mengenai kebijakan pendidikan, hakikat dari kebijakan itu sendiri berupa keputusan yang isinya adalah tujuan, fungsi, dan aturan yang berlaku. Di mana kebijakan itu dibuat adalah sebagai petunjuk dalam melakukan segala hal atau tindakan untuk mengarahkan dalam sebuah lembaga pendidikan dan pemerintah untuk mengambil sebuah keputusan. Dengan kata lain, kebijakan itu adalah tindakan bersama untuk mengambil keputusan di jenjang pendidikan maupun administrasi. Kemudian, menurut kumpulan, kebijakan berfungsi sebagai pembatas dalam berperilaku, sebagai pedoman dalam bertindak, dan sebagai bantuan bagi pengambilan keputusan. Dan kebijakan pendidikan ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan negara berbangsa secara keseluruhan di bidang pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang karakteristik kebijakan pendidikan di Indonesia yang memiliki 6 hal. Yang pertama, memiliki tujuan pendidikan. Yang kedua, dituntut pihak yang berwenang. Ketiga, memenuhi aspirasi. Yang keempat, memiliki konsep operasional. Yang kelima, dapat dinilai dan dievaluasi. Yang keenam, memiliki sistematika. Yang pertama, memiliki tujuan pendidikan. Kebijakan pendidikan di Indonesia itu harus memiliki tujuan yang terarah dan teratur agar dapat berkontribusi dalam pendidikan di Indonesia. Untuk yang kedua, disusun oleh pihak yang berwenang. Dapat kita bayangkan kalau pendidikan di Indonesia tidak disusun oleh pihak yang berwenang, akan menimbulkan perpecahan dan ketidakteraturan di dalam organisasi maupun di dalam masyarakat. Salah satu unsur penting dalam penyusunan ini yaitu administrasi pendidikan dan pihak yang berwajib dan lain-lain. Yang ketiga, memenuhi aspek resmi. Memenuhi aspek resmi di sini itu kebijakan pendidikan di Indonesia itu harus memenuhi syarat dan prasyarat yang ada di daerah tersebut agar hukum baru dapat dimunculkan.
Karakteristik yang keempat, memiliki konsep operasional. Konsep operasional, kebijakan pendidikan di Indonesia sebagai arah umum harus memiliki keunggulan dalam operasional. Hal ini bertujuan untuk mempermudah, memperjelas tujuan yang ingin diraih, yaitu bangsa Indonesia sendiri. Yang kelima, dapat dinilai dan dievaluasi. Dalam penyusunan kebijakan pendidikan, pasti ada hal yang salah atau tidak sesuai. Nah, oleh karena itu, jika ada hal yang salah atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka kebijakan pendidikan itu dapat diperbaiki atau dievaluasi. Sedangkan jika sesuai atau baik, pendidikan itu dapat dikembangkan dan dipertahankan. Karakteristik yang keenam, memiliki sistematika. Sistematika merupakan hal yang penting karena dalam kebijakan pendidikan di Indonesia itu mengatur banyak aspek. Sehingga dalam sistematika kebijakan pendidikan di Indonesia harus memiliki efektivitas, efisiensi, dan sistem yang baik agar kebijakan tersebut tidak bersifat diskriminatif, pragmatis, dan strukturnya tidak rapuh. Sehingga agar tidak terjadi perpecahan secara hukum baik eksternal maupun internal. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah tahap-tahap kebijakan pendidikan. Nah, dalam membuat kebijakan pendidikan ini juga terdapat tahapan-tahapannya. Pertama yaitu perumusan masalah. Perumusan masalah adalah menganalisis keadaan dan merumuskan masalah tersebut untuk dapat memecahkan masalah yang selanjutnya. Yang kedua adalah peramalan. Peramalan tersebut adalah proses perumusan beberapa alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. Alternatif kebijakan yang telah dibuat kemudian diprediksi mengenai konsekuensinya diterapkan di masa yang akan datang untuk memberikan informasi tentang masalah selanjutnya yang akan timbul. Tahapan yang ketiga adalah rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan ini berisi tentang kelemahan dan kelebihan alternatif kebijakan. Lalu alternatif tersebut dapat direkomendasikan kebijakan yang tepat untuk diputuskan. Nah, yang keempat adalah monitoring kebijakan. Monitoring dilakukan di tengah-tengah pelaksanaan kebijakan untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Yang terakhir adalah evaluasi kebijakan. Setiap tahapan-tahapan pasti ada evaluasi. Evaluasi tersebut adalah kegiatan penilaian terhadap kinerja. Jadi di sini saya akan melanjutkan tentang implementasi kebijakan pendidikan. Implementasi kebijakan adalah suatu proses menjalankan satu alternatif kebijakan yang telah diputuskan dari beberapa alternatif kebijakan yang dirancang sebelumnya. Implementasi kebijakan dilakukan setelah adanya perumusan masalah, formulasi, dan legitimasi kebijakan. Implementasi kebijakan pendidikan akan melihat kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan suatu kebijakan pendidikan. Apakah suatu kebijakan pendidikan tetap dijalankan atau tidak? Nah, suatu implementasi kebijakan pendidikan yang baik pasti menggunakan beberapa pendekatan yang digunakan sebagai pandangan atau acuan dalam menjalankan suatu kebijakan pendidikan. Nah, menurut Solihin dan Arif Rohman, ada 4 pendekatan. Jadi yang pertama adalah pendekatan struktural. Pendekatan struktural berpandangan bahwa dalam merancang, mengimplementasi, dan mengevaluasi kebijakan pendidikan harus dilakukan secara struktural. Maksudnya di sini adalah runtut dari atas ke bawah, atau bisa dibilang bersifat top down. Tapi teori ini memiliki kelemahan. Teori ini sedikit kaku karena harus mengikuti, harus runtut dari atas ke bawah. Lalu yang kedua adalah pendekatan prosedural dan manajerial, yang berarti bahwa pendekatan ini tidak mementingkan penataan strukturnya, tapi lebih ke proses pengembangan prosedur yang relevan dan teknik yang tepat. Tapi kelemahannya lagi dari pendekatan ini adalah membutuhkan peralatan yang canggih. Yang ketiga adalah pendekatan perilaku, di mana perilaku manusia sebagai pelaksana di sini. Jadi implementasi akan baik jika perilaku manusia baik juga. Yang keempat atau yang terakhir adalah pendekatan politik, di mana politik yang berkuasa dalam memperlancar atau menghambat proses implementasi kebijakan pendidikan.
Jadi implementasi harus mempertimbangkan realitas-realitas politik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Intinya kebijakan pendidikan di Indonesia semoga dapat berguna bagi kita agar lebih terarah dan lebih teratur untuk mencapai tujuan pendidikan di Indonesia. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum